Apakah kamu dapat merasakan detak jantungmu setiap kali meletakkan tangan di dada? Apa yang membuat jantung kita tetap berdegup? Dan rahasia apa yang sebenarnya terjadi di balik tubuh kita? Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kakak Ayu. Kali ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Untuk itu, dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang sirkulasi darah dalam tubuh kita. Namun sebelumnya, adik-adik perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah dan bagian atau organ apa saja yang meliputi dalam peredaran darah. Sistem peredaran darah yaitu suatu sistem yang dapat mengedarkan darah bertujuan untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh hingga kembali lagi ke jantung. Nah, dalam sistem peredaran darah ini adik-adik terdapat 3 komponen utama, bagian atau organ dalamnya, seperti darah, jantung, dan juga pembuluh darah. Perlu adik-adik ketahui juga bahwa sistem peredaran darah manusia ini termasuk dalam sistem peredaran darah tertutup. Tahu tidak mengapa? Betul sekali, karena terjadi di dalam pembuluh darah. Sedangkan sistem peredaran darah manusia juga nama lainnya disebut sebagai sistem peredaran darah ganda. Sebab darah yang mengalir ke seluruh tubuh itu melewati jantung sebanyak 2 kali. Darah merupakan cairan yang ada dalam tubuh kita. Namun adik-adik, darah tidak hanya berwarna merah loh, karena di dalam darah itu terdapat sel darah dan juga plasma darah. Sel darah sendiri itu ada yang namanya sel darah merah atau eritrosit, berfungsi untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh dan juga membawa karbon dioksida ke paru-paru. Sedangkan yang satunya lagi yaitu sel darah putih atau leukosit, berfungsi untuk melawan kuman dan penyakit yang dapat menyerang tubuh kita. Dan ada satu lagi yang namanya keping darah atau trombosit, yang berfungsi untuk membekukan darah kita saat kita terluka. Nah, selain sel darah tadi, juga ada yang namanya plasma darah. Plasma darah merupakan bagian darah yang paling banyak karena di dalamnya mengandung 90% air dan juga 10% unsur atau zat yang terlarut di dalamnya, sehingga perlu diangkut ke seluruh tubuh. Berikutnya yaitu jantung. Jantung tugasnya yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung sendiri berada di bagian rongga dada sebelah kiri. Meskipun jantung besarnya kurang lebih sebesar kepalan tangan kita saja, tetapi jantung memiliki peran yang begitu besar dan sangat penting untuk membuat darah terus mengalir sepanjang 60.000 mil di dalam pembuluh darah. Nah, jantung sendiri itu terbagi dari 4 ruang. Jadi adik-adik perlu ingat ya, 4 ruang. Tetapi untuk lebih mudah mengingatnya itu ada 2 bagian. Bagian atas kita sebut sebagai serambi atau nama lainnya yaitu atrium. Dan bagian bawah itu namanya bilik atau kita sebut istilah lainnya yaitu ventricle. Bagian atas ada serambi kanan dan serambi kiri. Dan juga bagian bawah itu bilik kanan dan bilik kiri. Oke, yang terakhir yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat di mana mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Untuk itu, tugas pembuluh darah diantaranya ada pembuluh nadi atau arteri, itu bertugas untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh darah balik atau vena bertugas untuk mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Nah, adik-adik supaya lebih mudah mengingatnya ya, jadi kalau pembuluh nadi atau arteri itu meninggalkan jantung, dia akan membawa darah bersih yang kaya akan oksigen. Sedangkan pembuluh balik atau vena itu masuk ke jantung yang akan membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida. Selain pembuluh nadi dan pembuluh balik tadi juga ada yang namanya aorta, yaitu pembuluh nadi terbesar. Selain itu juga ada pembuluh kapiler yang merupakan ujung-ujung cabang terkecil dari pembuluh nadi dan pembuluh balik, di mana di sana tempat terjadinya pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, adik-adik, setelah kita tadi sudah mengetahui struktur atau organ yang ada dalam peredaran darah, maka sekarang kita cari tahu yuk bagaimana jantung bisa bekerja memompa darah ke seluruh tubuh.
Nah, adik-adik perlu kita ingat bahwa jantung memiliki 4 ruang ya. Namun di sini kita lebih ringkaskan lagi, jantung terbagi 2 bagian. Di antaranya bagian atas itu kita sebut serambi, yaitu ada serambi kanan dan serambi kiri. Itu sebagai pintu masuknya darah ke dalam jantung. Kemudian di bagian bawah itu yaitu bilik. Nah, bilik itu ada bilik kanan dan bilik kiri. Itu sebagai pintu keluarnya darah, keluar dari jantung. Nah, selain itu kita juga akan membagi 2 bagian, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri itu membawa darah yang mengandung oksigen, dan sebelah kanan yaitu membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Jadi sistemnya, jantung akan mulai bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen itu dari paru-paru masuk ke jantung. Karena pada konsepnya seperti ini, jantung akan memompa darah ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Sehingga dalam hal ini sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi 2 alur, yaitu peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Untuk lebih mudah mengingatnya, karena tubuh kita besar, maka namanya peredaran darah besar ya adik-adik. Jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Lalu bagian jantung manakah yang dimaksud? Nah, kita bisa mengingatnya dengan kata bisa. B sebagai huruf pertama bilik, I sebagai huruf kedua kiri, S sebagai huruf pertama serambi, dan A sebagai huruf kedua kanan. Jadi alurnya seperti ini, dari bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh, dan berakhir di serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Di sini kita ingat paru-paru karena paru-paru lebih kecil daripada tubuh ya adik-adik, maka namanya peredaran darah kecil. Dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, untuk mengingat alurnya, kita gunakan kata basi. B sebagai huruf pertama bilik, A sebagai huruf kedua kanan, S sebagai huruf pertama serambi, dan I sebagai huruf kedua kiri. Jadi urutannya seperti ini, dari bilik kanan, kemudian ke paru-paru, dan berakhir ke serambi kiri. Nah, jadi untuk lebih mudah mengingatnya, kalian ingat saja peredaran darah besar itu bisa, peredaran darah kecil itu basi. Jadi bisa basi, kalian cukup mengingat huruf pertama dan huruf keduanya. Oke, nah untuk lebih jelasnya kita perhatikan gambar berikut ini. Darah bersih yang kaya akan oksigen mengalir dari paru-paru menuju ke pintu masuk serambi kiri melalui vena pulmonalis. Kemudian masuk ke bilik kiri dan di sini darah dipompa keluar jantung melalui aorta. Dibawa oleh pembuluh nadi atau arteri meninggalkan jantung menuju ke seluruh tubuh. Di seluruh tubuh terdapat pembuluh kapiler. Disinilah terjadi pertukaran gas oksigen menjadi karbon dioksida. Darah kotor yang mengandung karbon dioksida dibawa oleh pembuluh balik atau vena untuk dialirkan menuju ke jantung melalui pintu masuk serambi kanan. Kemudian ke bilik kanan, lalu dipompa keluar melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru. Di dalam paru-paru juga terjadi pertukaran gas karbon dioksida menjadi oksigen, sehingga darah kotor yang semula mengandung karbon dioksida akan bersih kembali kayak oksigen dan selanjutnya dialirkan kembali masuk ke jantung melalui pintu masuk serambi kiri. Begitu seterusnya sirkulasi ini akan terus berulang sepanjang hidup kita. Oke adik-adik, sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Kalau begitu Kakak Ayu pamit dulu ya, sampai bertemu lagi. Dan jangan lupa jaga terus kesehatannya, makanan yang sehat, olahraga teratur supaya darah dan jantung kita juga sehat. Oke? Tetap semangat belajarnya untuk menggapai mimpi. Dadah!